Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Miftah Musna. Nah, jadi di video kali ini kita nggak bakalan vlog, kita nggak bakalan kasih kalian tutorial, tapi hari ini kita bakalan sharing-sharing aja nih tentang topik yang nantinya bakalan kita bahas. Nah, topik hari ini adalah jurnalistik. Buat kalian semua yang kira-kira tahu seperti apa, bagaimana, dan apa sebenarnya jurnalistik itu, bisa komen di bawah. Langsung aja kita ke pembahasannya. Ngomongin soal jurnalistik nih, tentunya beberapa dari kalian mungkin udah tahu secara pasti apa sebenarnya jurnalistik itu sendiri. Nah, jurnalistik ini bisa dikatakan sebagai profesi karena ada regulasi yang mengikatnya. Regulasi atau aturan yang mengikat setiap profesi pewartawanan di Indonesia. Nah, biasanya regulasi ini disebut dengan kode etik jurnalistik. Jadi kode etik jurnalistik ini aturan yang mengikat wartawan di Indonesia tentang baik dan buruk, boleh dan tidak boleh wartawan dalam meliput suatu berita. Kode etik ini sudah dirumuskan sejak 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Artinya setelah Indonesia merdeka, 2 tahun berikutnya kode etik ini mulai dirumuskan untuk acuan di dunia pewartawanan di Indonesia. Nah, kalau udah ngomongin jurnalistik nih, tentunya kita juga nggak asing dong dengan yang namanya media. Media ini dalam bidang jurnalistik biasa disebut dengan media cyber. Jadi media cyber ini sebenarnya sama dengan media online yang digunakan oleh para wartawan dalam meliput atau memberitakan suatu berita, namun julukannya saja yang berbeda, yaitu media cyber. Jadi media cyber ini juga ada beberapa poin-poin khusus yang harus dipenuhi wartawan ketika ia ingin membuat suatu berita. Artinya tidak boleh semena-mena. Poin khusus tersebut beberapa diantaranya adalah wartawan tidak boleh meliput atau memberitakan suatu berita dengan isi-isi konten yang sangat negatif yang memicu amarah publik. Artinya ketika wartawan sudah memberitakan berita tersebut, media cyber berhak men-take down atau tidak memberitakan berita yang akan disiarkan oleh wartawan tersebut. Media cyber ini juga memiliki kewenangan yang sangat penuh tentang isi-isi konten yang akan Anda upload. Jadi tidak sembarangan ketika ingin mengupload suatu berita kepada publik. Oke, setelah tadi kita udah ngomongin banyak nih tentang jurnalistik, profesi jurnalistik, terus media cyber, media online, serta kode etiknya. Nah, sekarang kita bakalan bahas poin-poin yang ada dalam kode etik jurnalistik. Ada 11 pasal, 11 poin yang terkandung dalam kode etik jurnalistik ini. Nah, 11 pasal yang terkandung dalam kode etik jurnalistik ini, yang pertama adalah wartawan harus bersikap secara independen, memberitakan berita secara akurat, berimbang, serta tidak beretikat buruk. Yang dimaksud dengan berimbang di sini artinya wartawan harus bisa memberitakan suatu berita itu secara proporsional dengan bobot yang sama. Nah, pasal yang kedua adalah wartawan harus menempuh cara-cara profesional dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Nah, beberapa poin cara-cara profesional yang harus ditempuh diantaranya wartawan harus menunjukkan kartu identitasnya kepada narasumber yang ingin dia wawancarai, sehingga narasumber tersebut bisa tahu harus seperti apa bersikap ketika ia sedang diliput oleh sang wartawan. Poin berikutnya, wartawan tidak boleh melakukan plagiat, rekayasa berita, serta tidak boleh beretikat buruk, sama seperti poin yang pertama. Selanjutnya, wartawan harus memberitakan berita secara benar. Artinya berita tersebut sebelum diberitakan harus diuji dulu kebenarannya oleh sang wartawan. Nah, pasal yang ketiga, wartawan harus menguji terlebih dahulu informasi sebelum informasi tersebut sampai kepada publik, serta wartawan harus memberitakan berita secara berimbang, akurat, tidak mencampurkan opini serta fakta pribadi dalam beritanya. Nah, ini yang menjadi masalah ketika wartawan tersebut mencampurkan opininya ke dalam beritanya, maka otomatis opini tersebut dikhawatirkan menjadi acuan publik dalam menerima isi berita tersebut. Serta pasal yang ketiga ini juga menyangkut tentang ajas pradugaan tak bersalah yang harus dipahami oleh wartawan. Next, ada pasal yang keempat. Pasal yang keempat ini wartawan tidak boleh memberitakan berita sadis, bohong, atau hoax ya, bisa kita bilang, karena kan sekarang hoax ini
cabul, serta fitnah. Selanjutnya ada pasal yang kelima. Nah, pasal yang kelima ini banyak banget poin-poin di dalamnya. Yang pertama, wartawan itu tidak boleh memberitakan nama atau ruang lingkup korban kejahatan seksual. Wartawan boleh memberitakan nama dengan inisial. Wartawan juga boleh memberitakan tempat kejadian, namun tidak secara detail. Artinya ketika wartawan memberitakan berita secara detail, dikhawatirkan kedepannya akan menjadi traumatik terhadap si korban. Selanjutnya ada pasal yang keenam. Nah, pasal yang keenam ini harus diingat serta dipahami bahwa wartawan tidak boleh menyalahgunakan profesinya sebagai pelaku kejahatan, sebagai penerima atau pelaku suap. Artinya ketika dalam meliput atau menjalankan profesinya, wartawan harus benar-benar mengedepankan kejujuran. Nah, poin yang ketujuh adalah wartawan berhak memiliki hak tolak untuk melindungi narasumbernya. Nah, berikutnya poin yang harus dipahami dalam pasal 5 ini, wartawan tidak boleh menyebutkan nama pelaku kejahatan asusila apabila pelaku tersebut berada di bawah umur, namun tidak bagi orang dewasa. Jika pelaku tersebut berada atau istilahnya tidak di bawah umur, maka wartawan diharuskan untuk menyebutkan nama pelaku tersebut secara detail agar menjadi cambukan baginya untuk tidak mengulangi kasus tersebut. Selanjutnya ada pasal yang keenam. Nah, pasal yang keenam ini harus diingat serta dipahami bahwa wartawan tidak boleh menyalahgunakan profesinya sebagai pelaku kejahatan, sebagai penerima atau pelaku suap. Artinya ketika dalam meliput atau menjalankan profesinya, wartawan harus benar-benar mengedepankan kejujuran. Nah, poin yang ketujuh adalah wartawan berhak memiliki hak tolak untuk melindungi narasumbernya. Nah, selanjutnya pasal yang ke-8 adalah wartawan tidak boleh meliput atau memberitakan suatu berita atas dasar prasangka, skeptis, diskriminatif pribadi terhadap seseorang dengan dalil sara. Wartawan tidak boleh juga merendahkan martabat orang lemah atau bahkan menyinggung tentang orang yang sakit mental, cacat jiwa, serta cacat jasmani. Poin ke-9 ini harus dipahami juga bahwa wartawan harus menghormati hak privasi narasumber tentang kehidupan pribadinya. Artinya ketika sang narasumber menyatakan tidak untuk diliput, wartawan harus menghargai pernyataan itu. Wartawan harus memberikan hak kepada mereka untuk memang tidak untuk diliput. Ke-10 ini, wartawan berhak mencabut serta meralat berita yang tidak akurat yang telah diberitakan sebelumnya pada publik, disertai dengan permintaan maafnya. Nah, pasal yang terakhir, pasal yang ke-11. Nah, pasal ini seru nih kalau kita ulik serta kita bahas bersama. Pasal ini berbunyi, wartawan Indonesia harus memberikan hak jawab serta hak tolak bagi narasumbernya. Artinya setelah narasumber melihat berita tersebut, narasumber diberikan jangka waktu selama 2 bulan setelah berita tersebut ditayangkan untuk memberikan hak jawabnya. Nah, selama waktu 2 bulan itu harus dipergunakan oleh narasumber secara baik dan benar. Namun ketika narasumber memberikan hak jawabnya, perlu diingat juga bahwa harus benar-benar secara ringkas serta padat dan tepat sasaran. Ketika narasumber tidak memberikan hak jawabnya dalam jangka waktu 2 bulan, wartawan berhak untuk tidak memperdulikannya selama lebih dari jangka waktu yang telah ditetapkan. Baik, itu dia tadi bincang-bincang hangat, bincang-bincang ringan kita mengenai jurnalistik, seperti apa jurnalistik, apa bisa disebut profesi, kemudian ada tadi media cyber atau media online, serta ada banyak pasal yang kita ulik, kita bahas bersama tadi. Semoga kalian bisa memahaminya dan semoga